Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini buat teman-teman peserta Power Selling Digital Online sesi 1 kemarin, di sini saya buatkan video singkatnya lagi penjelasan tentang cara presentasi dan cara follow up. Yang kemarin mungkin dari video live streamingnya masih putus-putus ataupun ngeblur gitu ya. Jadi dan saya juga minta buat teman-teman semua video ini tidak untuk di share ya, jadi untuk memutar ulang agar videonya lebih jelas. Jadi setelah itu nanti juga sama videonya akan segera saya hapus ketika betul-betul sudah menguasainya semua. Tapi kalau sudah ada di grup nanti juga enak, masih bisa terus mengikuti gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti yang kemarin, seperti yang sudah dijelaskan di malam sebelumnya, cara presentasi singkat dan simple dan yang sederhana itu seperti apa. Di sini saya kupas lagi, saya ulangi. Jadi ini kita beranggapan lagi berhadapan di depan prospek gitu ya. Jadi buat teman-teman, kita selalu bertanya, pola pikirnya harus dibuka terlebih dahulu dengan cara, saya pernah menjelaskan kemarin, diposisikan diri kita saat ini lagi memprospek orang-orang. Kita bertanya kepada prospek kita, ya buat bapak ibu di ruangan ini sudah ada belum yang bekerja selama 10 tahun? Ketika mereka tidak bertanya sudah lebih gitu ya, oke, berarti ada yang 20 tahun bahkan sampai 30 tahun ya. Nah, jadi dari hal sini kita bertanya, peningkatan mereka sudah bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ya sampai 40 tahun. Itu peningkatannya apa? Nah, di sini kita bertanya, peningkatannya apa? Jadi, rata-rata kebanyakan tidak ada peningkatan. Yang ada, mereka bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Seharusnya wajar tidak? Minimal dia sudah memiliki satu mobil. Dilihat lamanya mereka bekerja. Dan minimal sudah memiliki satu rumah. Nah, kenyataannya di luaran sana, bahkan saya pernah melihat contohnya orang tua kita sendiri, itu mereka bekerja sudah 30-an tahun. Jangankan dulunya rumah gitu ya, sepeda motor aja di sini dia masih nyicil gitu. Rumah apalagi masih ngontrak kebanyakan. Tidak ada peningkatan. Yang ada peningkatannya itu nambah hutang, nambah anak, nambah usia. Jadi tidak ada peningkatan. Saya akan menjelaskan kenapa mereka bisa gagal bekerja hingga puluhan tahun masih belum memiliki mobil dan rumah tersebut. Ya, ada sebagian gitu ya yang mereka sudah mengerti. Nanti saya jelaskan. Di sini ada 4 alasan. Yang pertama, ya, alasan yang pertama mungkin teman-teman sangat sederhana, sangat simpel. Kenapa mereka bekerja puluhan tahun tidak bisa berhasil? Karena mereka selalu menyimpulkan ya, 95% rakyat Indonesia rata-rata selalu menyimpulkan. Apa itu menyimpulkan? Berpikiran negatif Bapak Ibu. Jadi kita menyampaikan kepada prospek. Jadi kalau mereka setiap ini menyimpulkan, setiap diberikan informasi selalu menyimpulkan, menyepelekan, berpikiran negatif. Halah, paling juga nawarin produk, halah, paling ujung-ujungnya bisnis multi level. Padahal kita sendiri, saya belum selesai menjelaskan, tapi mereka sudah menyimpulkan. Nah, disinilah kebanyakan rata-rata mereka puluhan tahun. Zaman sekarang zamannya informasi. Siapa yang ketinggalan informasi, dia akan tertindas. Contoh zaman saat ini, ketika saat ini di 2021, kalau kita masih menggunakan handphone BlackBerry ya yang masih pakai BBM, apakah bisa digunakan? Sudah tidak bisa, teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga harus segera mengikuti perkembangan zaman. Sekarang sudah versinya orang memakai Android di situ. Ini yang pertama. Jadi hanya 5% ya orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana inilah orang-orang yang bakal, hanya sedikit persentasenya orang yang bisa berhasil. Jadi orang yang bijaksana ini salah satu contohnya seperti ketika ada orang memberikan informasi nih kepada kita, orang itu biasanya selalu mendengarkan dulu, dicerna,
didengarkan sampai betul-betul selesai. Ketika informasinya bagus baru mereka ambil. Kalau informasinya jelek ya sudah usah diambil. Jadi halnya simple, sederhana. Nah, jadi di sini buat teman-teman juga yang sudah mendaftar, mungkin selama ini Anda juga posisinya setiap ada orang menawarkan bisnis kepada kita, kita selalu bilang enggak, jangan pernah menolak apapun. Setidaknya jadilah orang yang bijaksana. Walaupun Anda tidak tertarik dengan bisnis mereka, ya setidaknya kita tanya peluang atau usaha dia yang saat ini dijalani apa. Suatu saat ya mana tahu nanti ada teman saya yang tertarik, bisa saya hubungi, kita minta nomor WA-nya. Jadilah suatu hubungan komunikasi seorang yang bijaksana, betul-betul mengerti sebuah peluang. Itu yang poin pertama. Dan yang di poin yang kedua, di sini kenapa mereka tidak akan pernah bisa sukses di situ adalah karena mereka kerjanya bertahan hidup. Ya. Jadi setelah mereka kena yang pertama, jadi ketika teman-teman menyampaikan informasi itu tentang sebuah bisnis, jadi kita harus buka pola pikirnya terlebih dahulu supaya dia tidak berpikiran negatif di situ. Jadi ketika dia sudah tahu alasannya karena orang itu gagal karena selalu menyimpulkan. Nah sekarang tepatnya di poin kedua, kenapa mereka selalu gagal ataupun tidak akan pernah berhasil kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 40 tahun, karena mereka kerjanya bertahan hidup. Contoh ya, mereka kerja tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Jadi tanggal 1 ini mereka gajian ya. Tanggal 5 uangnya habis ya. Tanggal 7 mereka hutang, kerja kok terus sampai tanggal 30. Tanggal 1 mereka gajian lagi. Ingat, tanggal 7 dia pernah punya hutang. Nah, kira-kira ketika kehidupannya seperti ini ya, apakah bisa berhasil? Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah bisa berhasil. Karena apa? Poinnya sudah jelas, kebutuhan untuk hidup dan selalu berpikiran negatif. Ini dua alasan. Udahlah kerjanya bertahan hidup, dikasih informasi tidak mau, selalu berpikiran negatif. Sama seperti teman-teman yang ikuti menjadi peserta di power selling. Coba kalian waktu di awal, teman-teman semua mungkin berpikiran negatif. Halah, paling juga seminarnya cuman gitu-gitu doang. Halah, nanti paling materinya susah. Halah, paling ini. Nah, karena kalian adalah menjadi orang yang 5% inilah, kalian ibaratnya teman-teman semua mendapatkan hal yang sederhana, tapi ini sudah betul-betul terbukti bisa difungsikan atau digunakan untuk menjalani bisnis apapun, membuka pola pikir seseorang. Dan ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa mereka tidak akan pernah bisa sukses ataupun mereka tidak pernah bisa berhasil, karena mereka tidak tahu jalannya. Oke. Jadi di sini teman-teman sederhana. Kalau mereka tidak tahu jalannya ya, atau tidak tahu jembatannya untuk menuju sukses, mereka tidak akan pernah bisa juga sukses. Contoh, dia pengen berangkat dari kota Jambi nih. Nah, contoh dia berangkat dari Jambi, tujuannya dia mau ke Jakarta, tapi dia berangkatnya pergi arahnya ke Medan. Kira-kira bisa sampai tidak? Tidak bisa, gitu loh. Jadi bisa sampai, tapi dia nyasar dulu, baru nanti ketika sudah sampai di sana ditanya, Pak ini Jakarta bukan? Bukan, ini Medan. Akhirnya mereka balik lagi, gitu. Jadi itu adalah satu poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Ini hal sederhana. Saya presentasi di sini sama teman-teman itu, mereka sadarnya di situ. Nah, terakhir, sudahlah nggak tahu jalan, kerjanya bertahan hidup dan selalu berpikiran negatif, ya. Nah, yang terakhir, ini kendala semua orang ketika kalian menjelaskan sebuah bisnis terhadap prospek. Pasti kendalanya adalah modal. Jadi buat teman-teman semua, usahakan tidak usah menyampaikan dulu sebuah modal. Ini kendala. Pasti bilangnya, iya mas, ini kapan-kapan nggak usah ada rezeki. Kenanya kendalanya adalah segi modal. Ya, kita akan harus memberikan sebuah pertanyaan. Secara logika, yang masuk akal, secara rasionalnya, semua orang pasti ingin membangun sebuah perusahaan. Ya.
Kamu pengen nggak punya perusahaan sendiri? Ya. Pengen punya perusahaan sendiri? Pasti kalau orang normal jawabannya adalah mau. Tapi pertanyaannya, modalnya ada nggak? Dia nggak punya modal, gitu ya. Mereka pasti memerlukan kantor. Ya, harga kantor sekarang sudah berapa? Kalau kita sewa ruko saja sudah 20 juta, itu paling murah. Jelek banget itu, udah biasa. Belum lagi gaji karyawan. Ya, belum lagi ibaratnya stok barang. Belum lagi dia memerlukan gudangnya. Ya. Jadi diperkirakan untuk ini semua bisa kurang lebih di angka 500 juta. Pertanyaannya, dia pasti nanti bilangnya pengen punya perusahaan sendiri. Pertanyaannya, punya nggak modal 500 juta? Pasti dia bertanya tidak punya. Nah, disinilah kita menembak mereka dengan menyampaikan. Nah, di sini dengan karenanya dia sudah menjadi orang yang bijaksana, mendengarkan informasi sampai selesai. Jadi orang sukses, modal ini apakah berbentuk uang? Ya, tidak. Di sini tidak perlu uang. Ya, di sini hanya perlu tekad. Jadi di sini teman-teman harusnya mengerti apa dari sebuah tekad. Tekad contoh. Sekarang kita berikan sebuah informasi bahwa mereka akan mau nggak Anda kami berikan sebuah informasi memiliki perusahaan sendiri. Jadi bahasanya dirubah nih. Nah, jadi teman-teman juga ketika Anda sudah membeli aset perusahaan teman-teman sendiri, lisensi ya, sebagai pemilik perusahaan ini sendiri atau menjadi seorang distributor resmi ya di perusahaan sebuah PT Natural Nusantara, dan Anda juga bisa ngembangkan di kota lain. Anda bisa buka cabang. Jadi bahasanya seperti dia kalau umpamanya member, saya rubah. Anda nanti bisa buka kantor cabang mau buka di Jambi, mau buka di Palembang, mau buka di Padang, Pekanbaru, mau Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, dan lain-lain. Dengan ya modal 200.000, besar apa kecil? Jadi modal ini akan terlihat kecil karena kita sudah menyampaikan di sini modalnya nggak perlu ratusan juta. Anda tidak perlu kantor, Anda tidak perlu gaji karyawan, Anda tidak perlu stok barang, nggak perlu gudang. Dengan modal 200.000 Anda sudah menjadi seorang pemilik perusahaan sendiri. Besar apa tidaknya perusahaan Anda sendiri ini tergantung sama diri Anda. Intinya, bagaimana 200.000 ini Anda modalnya kembali. Ya. Bagaimana caranya 200.000 ini kembali? Umpamanya dalam waktu 1 bulan, ya kita ajarkan mereka bagaimana menjual satu item itu nanti. Masalah jualan nanti sesi belakang. Ketika modal ini 1 bulan, dia bisa menjual 2 NSTM. Modalnya kembali, urusan kita selesai ya. Anda mau lanjut apa tidak? Kita ajarkan mereka cara demonya, ajarkan. Itu contoh salah satu kalau ingin balik modal. Nah, Anda sampaikan ini. Jadi sekarang ambil sebuah keputusan. Ketika ini Anda tidak resiko gitu loh. Kalau saya kemarin berani menjamin. Kenapa? Ketika dia betul-betul menguasai, dia balik modal. Saya tes dia ternyata bisa jual produk, Sunpro, jual apa dan lain. Ternyata dia modalnya balik. Ketika dia sudah balik modal, Anda ingin perusahaannya besar. Nah, di sini akan saya bedakan. Jadi dari situ kira-kira modal ini besar apa kecil? Mau nggak kira-kira mau ngambil peluang ini? Tujuan saya adalah kita sama-sama punya tujuan yang baik. Contoh nih, kita menjadi seorang anak yang berbakti. Ketika Anda balik modal, udah nggak usah diambil. Modalnya dibelikan di sebuah mukena atau kakaknya belikan sejadah, Anda berikan kepada orang tua Anda. Hal yang sederhana dengan modal 200.000 ini, mereka bangga, digunakan tambah lancar usaha kita. Jadi ini adalah nilai poinnya yang harus kita sampaikan kepada calon prospek kita. Insya Allah ini poin pertama. Jadi janganlah ketika udah nggak punya modal, udah dikasih tahu jalannya, padahal dia kerjanya bertahan hidup ya, udah masih juga berpikiran negatif. Oke?
itu tidak akan pernah sukses sampai kapanpun, sampai lebaran monyet sekalipun. Ya, pertanyaan saya, monyet pernah lebaran nggak? Tidak pernah teman-teman. Berarti sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa sukses. Cuman ini adalah poin pentingnya. Nah, ketika di posisi ini, mungkin dia seorang punya posisi kerjaan yang bagus. Sekarang kita bahas. Nah, dari sini cukup paham semua teman-teman. Ini hal yang sederhana. Sekarang kita lanjut ke dunianya orang mencari uang. Oke. Dunianya mencari uang itu sangat sederhana. Saya bahas ada 3-4 golongan. Di sini namanya cash flow quadrant. Ya. Pencetusnya Bapak Robert T. Kiyosaki. Mungkin teman-teman sering dengar. Tapi saya membahasnya singkat saja. Jadi di sini dibagi menjadi 2 golongan, menjadi bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, di bagian sebelah kiri atas kita bahas nih, dunianya orang mencari uang, hanya ada 4 golongan seperti ini teman-teman. E ini apa? Adalah seorang employee. Ya, employee adalah orang yang kerjanya disuruh-suruh, orang yang kerjanya diperintah, ditunjuk sana kemari. Enak apa enggak? Nggak enak. Ya, contohnya siapa? Karyawan. Jadi biasanya prospek tersebut menjawab sendiri, karyawan. Mereka akan ketawa sendiri. Karyawan, buruh. Ya, kerjanya disuruh-suruh. Dan satu lagi, PNS. Belum selesai mengerjakan tender proyek ini udah disuruh ini masuk ini. Belum selesai ini kerjaan sudah numpuk banyak. Jadi contoh, di bagian ini employee, ketika dia tidak masuk bekerja ya selama 10 hari tanpa keterangan, resikonya dipecat. Betul nggak? Tidak enak. Sama seperti seorang PNS tidak masuk 10 hari tanpa keterangan, dapat SP1 sampai SP3 lalu dipecat. Sama teman-teman. Ini bagian sebelah kiri atas, bagian employee. Sekarang kita bahas di bagian bawah, SE. Apa itu SE? Bukan sarjana ekonomi, tapi adalah self-employed. Ya, self-employed ini adalah orang yang bekerja dipaksa harus aktif atau yang bekerja untuk dirinya sendiri. Mereka kalau tidak aktif tidak akan punya penghasilan. Contoh siapa? Orang yang punya toko atau seorang pengusaha. Oke. Ketika tokonya di sini tidak buka ya selama 1 hari ya tidak buka, apakah dapat penghasilan? Tidak teman-teman. Jadi dia dipaksa harus aktif, kecuali dia kalau sudah punya karyawan, staff itu sudah menggunakan sistem. Nanti saya jelaskan. Karena di sini pure dia punya usaha sendiri, ngolah sendiri, ya, belum menggunakan sistem. Jadi di sini dia buka, sama seperti seorang artis. Ya, ketika dia sakit, tidak bisa manggung, tidak bisa dapat job, dia dapat penghasilan tidak bisa. Ya. Jadi di situ teman-teman, seperti orang YouTuber, ketika dia sakit atau tidak aktif aja, tidak membuat konten, ya, dia bekerja harus dipaksa aktif, dia harus dipaksa aktif. Ya. Kalau tidak aktif, dia tidak dapat penghasilan. Contoh nih, ketika tokonya ramai satu, di sini buka sebelahnya, penghasilannya sudah berbagi. Ini contoh audiens, pembeli, customer. Di sini kok rame, dia buka lagi satu lagi. Jadi penghasilannya sudah terbagi. Ya. Ini salah satu contohnya. Jadi buat teman-teman semua ini sangat sederhana. Jadi Anda mau bagian sebelah kiri, ini bagian yang tidak enak kalau saya bilang. Sekarang kita pindah ke bagian kuadran sebelah kanan. Di sini ada BO, adalah business owner, ya. Orang yang bekerja menggunakan sistem. Nah, ini yang saya bilang. Posisi ini ada seorang stokis. Ya.
Terus dia di bawahnya sudah memiliki kurang lebih 1.000 member. Nah, ketika orang ini libur, sakit, jalan-jalan ya ke luar negeri, apakah dia tetap dapat penghasilan? Dapat, karena sistem yang bekerja untuk dirinya. Oke. Jadi di sini sangat sederhana teman-teman. Inilah orang yang bekerja menggunakan sistem jaringan. Nah, jadi kebanyakan orang berpikiran negatif. Zaman sekarang apa yang bekerja tidak menggunakan sistem ataupun jaringan? Seperti perusahaan di luaran. Perusahaan mana yang tidak punya karyawan? Berarti dia juga punya sistem ataupun punya jaringan. Ya, di situ adalah salah satu contoh. Nah, di sini jadi saya bilang, yang terakhir, ketika dia sudah bekerja menggunakan sistem, terakhir dia akan menjadi seorang investor. Investor adalah uang yang dipekerjakan untuk menghasilkan uang. Contoh ya, dia beli tanah di tahun 2021 harganya 1 miliar. Di tahun 2025 harga tanahnya bisa menjadi 2 miliar. Inilah bakalannya setelah menjadi seorang business owner, dia akan menjadi investor. Sekarang posisi di bagian sini, inilah dunianya orang mencari uang. Jadi buat teman-teman semua, saya rasa ini sangat singkat, jelas, padat. Nah, jadi ketika dia tidak kena dengan poin pertama 4 alasan orang tidak bisa sukses, kita bahas sekarang masalahnya di sini. Mereka mau pilih sebelah kiri apa sebelah kanan. Nah, di sini kena pola pikirnya yang kedua. Ini salah satu contoh gitu. Jadi buat teman-teman sendiri dari sini, nah ada beberapa yang saya rubah. Jadi dalam sebuah, ketika dia tadi sudah mengambil keputusan untuk bergabung di perusahaannya sendiri, ya, dia sudah punya perusahaan dan dia sudah balik modal. Setelah dia balik modal, bagaimana dia harus membangun. Saya tidak pernah menyampaikan, kamu harus mencari orang, kamu harus merekrut orang, kamu harus ngajak orang. Bahasa ini sudah jadul. Terlalu, memang oke, fine, kita memang network ya, jaringan, tapi saat ini bahasa itu kita pakai sudah sangat sensitif. Bagaimana kita merubah kosakata, pola kata yang lebih enak didengar. Nah, Anda kan sebuah perusahaan sendiri tadi ya, dengan modal 200.000 Anda menjadi bos, Anda menjadi owner, di kodenya nanti N bla 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 ya. Nah, bagaimana perusahaan Anda berkembang? Berarti Anda membutuhkan sebuah tim ya. Anda harus membangun tim. Contoh, di sebuah perusahaan pasti ada siapa direkturnya, siapa manajernya, siapa sekretarisnya, siapa supervisor, siapa adminnya, betul nggak? Siapa bagian staf gudangnya. Nah, enaknya di sini ketika Anda memiliki membangun 6 tim ini, dan Anda tidak perlu menggaji mereka, karena posisinya mereka juga sama-sama adalah sebagai pemilik aset di perusahaan Anda. Oke, di situ perbedaannya. Oh iya, secara logika betul. Enak kan, udah nggak perlu kantor, nggak perlu ini, nggak perlu gaji karyawan, tapi Anda cukup membangun, pilih 6 tim. Ya, Anda pasti punya orang terdekat, orang yang terpilih menurut Anda itu adalah calon yang pas untuk menjadi sebuah tim. Jadi saya tidak pernah bilang, oh besok kamu langsung ajak ya 3 orang, terus kamu harus rekrut 3 orang. Terlalu banget. Jadi itu bahasa yang harus saya rubah. Oke. Dari sini adalah penjelasan dari masalah presentasi dan pull up-nya di sini. Saya bandingkan lagi dengan masih di sini. Kalau dia masih juga tidak percaya dan masih belum tertarik untuk gabung, sekarang kita menjelaskan di bagian seperti ini, salah satu contoh. Mereka hidup umurnya sudah berapa tahun? Kita ambil 2 kategori nih. Di sini Anda belanja di perusahaan Anda sendiri. Di sini ini market contoh. Ya. Setiap hari orang perlu sikat gigi, pasti memerlukan pasta gigi. Oke. Selama ini Anda membeli pasta gigi di warung, di minimarket, saya tidak perlu menyebutkan merek ABC. Ya, ketika di sini contoh harga 13.500 nih, contoh di perusahaan NASA. Ya, harga Pepsodent pada umumnya sama, ya, sama-sama harganya kurang lebih 20.000. Di minimarket juga sama, harganya 20.000. Tapi ketika Anda belanja di perusahaan NASA, di perusahaan Anda sendiri,
Contoh, ada selisih keuntungan 6.500. Untung ya Mas. Anda ada keuntungan. Lihat, Anda selama ini belanja ya sudah berapa tahun? Kurang lebih 20-an tahun. Anda bisa berhitung sendiri berapa banyak yang perusahaan NASA kurang lebih udah 18 tahun berdiri. Coba dari dulu, ketika teman-teman sudah mengerti di arahnya nanti dari sini, mungkin teman-teman akan paham. Ketika Anda belanja ke minimarket, dapatnya apa? Terima kasih. Oke. Selamat berbelanja Selamat berbelanja. Kembali. Ini yang terjadi. Anda pilih ada keuntungan atau pilih dapat terima kasih. Kalau orang yang waras pasti memilih yang ada keuntungan 6.500. Nah, di sini adalah salah satu contoh yang teman-teman buat mengeksekusi dengan cara akhir ini seperti ini. Biasa sampai titik ini nyerah. Oh iya juga. Karena ini orang waras pasti memilih belanja ke sini. Gitu loh. Nah, dari posisi segi sini, dari hal ini kita menyadari bahwa banyak momentum, banyak peluang yang betul-betul seharusnya kita bisa membaca. Jadi buat teman-teman semua, ketika mau prospek ataupun mau follow up, tidak usah bingung, tidak usah pusing. Ini adalah dengan cara teman-teman membranding seperti ini sudah cukup. Nah, jadi dari sini kita lanjut ke bagian singkat sederhananya lagi. Ketika dia sudah membahas ini sama, belum lagi kita membahas tentang di sini shampoo, ya, sabun mandi, sama dia belanja ke minimarket, dapatnya terima kasih. Ya, kalau dia belanja ke perusahaan NASA, pasti ada selisih harga di sini kurang lebih 5.000 lah per piece. Oke. Jadi teman-teman tinggal memilih mau ngambil ada yang ada untungnya atau mau pilih dapat terima kasih. Di situ orang yang waras pasti bisa memilih. Kalau nggak waras masih terus mempertahankan belanja ke sini. Nah di situ secara tidak langsung kita menyampaikan secara sindiran halus gitu. Ini adalah dari segi persentase dan follow up yang harus teman-teman ketahui. Sekarang kita lanjut. Dari segi branding, ya kita harus membranding. Apa sih branding? Branding ini sangat penting. Ya, di sini di branding kita membahas FYP dan Instagram. Oke. Nah, apa yang harus diperhatikan kita untuk promosi kita bahas tentang Facebook. Oke. Poin yang paling pertama sangat sederhana teman-teman. Dalam sebuah bisnis yang harus kita jaga di sini adalah yang pertama untuk membranding dalam sebuah bisnis adalah foto profil. Anda seorang leader, Anda seorang pebisnis, jangan pernah foto profilnya gambar kartun, gambar apapun, itu sangat tidak membuat orang tidak percaya. Ketika Anda sudah jago-jago nih, posting sudah bagus, ternyata ketika dia mengunjungi Facebook Anda, foto profilnya pakai gayanya yang pakai baju daster lah, yang pakai baju ini gambar kartun, mereka tidak percaya jadinya. Nah, di sini 50% closing tidaknya sebuah produk ataupun bisnis teman-teman itu tergantung 50% presentasinya, closing tidaknya sebuah bisnis ataupun produk. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana teman-teman harus bisa posting ya, postingan di beranda Anda sendiri ya, di beranda Anda sendiri yang positif, jangan yang galau-galau, yang masa lalu apa gini. Oh iya, jadi umpama dia sakit hati nih, awas ya kalau nggak mau gabung, tak tahu bro gini-gini galau ya, dibuat statusnya di situ. Itu tidak baik, tidak tepat ketika ada orang yang mengunjungi ini untuk Facebook. Oke, itu yang kedua.
Alasannya seperti itu. Foto profil adalah untuk ini, postingan adalah untuk bedakan Facebook pribadi dan Facebook untuk bisnis. Sekarang yang ketiga. Oke. Yang ketiga ini simple, sederhana, teman-teman. Jadi yang postingan untuk yang ketiga di sini minimal ya, minimal Anda harus memiliki join di 10 grup Facebook. Oke, cara membranding di Facebook. Jadi ini harus teman-teman minimal. Waduh, kok banyak banget gitu ya. Saya kurang lebih untuk di join di grup itu ada kurang lebih itu grup itu puluhan ribu sampai ratusan ribu bahkan jutaan grup di Facebook. Nggak percaya, saya bisa membuktikan. Ya. Jadi nanti di situ ini adalah minimal. Yang keempat, bagaimana minimal ya Anda posting 1 jam sekali, 1 jam sekali ya, itu 3 promosi di grup yang berbeda ya. Itu kuncinya. Nanti saya akan menjelaskan kenapa kok harus posting minimal 1 jam sekali. Ya, selama ini Anda posting, saya sendiri 1 hari kadang 1 jam posting itu di 20 grup yang berbeda. Itu kadang closing, kadang tidak, apalagi cuma 3 kali. Nanti saya akan membandingkan sama teman-teman semua, akan mengerti kenapa saya bahas seperti ini gitu. Jadi di sini adalah tentang jangkauannya nanti seperti apa sih Anda berpromosi, supaya Anda selama ini Anda posting 1 hari cuma 2 kali, 1 kali tapi minta closing. Itu mimpi teman-teman. Kalau Anda hanya posting cuma sehari, pagi sekali, sore sekali, nggak masuk, nggak bisa. Jadi memang konsistensi cara kita supaya kita betul-betul konsisten harus post-post. Mending kita posting-posting daripada pontang-panting teman-teman. Ya, daripada Anda kebingungan, kerjanya cuma posting gitu ya. Nanti kalau tutorial untuk masalah desain dan poster, cara Anda mendesain dan buat copywriting itu nanti berbentuk video tutorial juga biar teman-teman lebih paham. Jadi ini adalah cara kita membranding di sebuah Facebook dan Instagram dulu. Sekarang kita bahas tentang Facebook. Yang terakhir adalah agenda. Hanya ini yang perlu teman-teman kuasai. Ya, Facebook adalah ladang aset. Ini kunci poin dasar yang paling kuat. Foto profil Anda, postingan di Facebook Anda, ingat, pilihlah teman-teman yang betul-betul selektif. Jadi 2 minggu sekali pertemanan itu harus dihapus, diselektif, dihapus, diganti. Kalau tidak ada perubahan, dihapus dulu pertemanannya, kan karena cuma 5.000 mentok udah habis full gitu. Jadi harus pintar-pintar, rajin, harus betul-betul memperhatikan ya. 1.000 grup ini nanti kata kuncinya ada banyak-banyak sekali. Jadi contoh peluang bisnis wirausaha kota, nama kotanya tulisan nama kota Medan. Peluang bisnis usaha Jambi, peluang bisnis usaha Medan, peluang bisnis usaha Surabaya, peluang bisnis, peluang produk kosmetik kecantikan Surabaya. Jadi Anda tinggal bolak-balikan sama grup tersebut. Sangat sederhana teman-teman. Sangat simpel, sederhana. Jadi saya pernah bilang, oh iya Pak Nabi, kok seperti ini aja banget, simple, sederhana. Memang sangat sederhana materi di sini, tapi betul-betul logika masuk di akal. Ketika Anda dasarnya aja sudah salah, Anda tidak akan pernah bisa untuk melanjutkan ke tingkat, ibaratnya di pelajaran untuk kelas SD-nya aja dasarnya Anda belum mengetahui, tidak akan pernah bisa melanjut ke SMP dan ke SMA. Ibaratnya perhitungannya di sini harus matang terlebih dahulu teman-teman. Jadi jangan buru-buru mau bahas tentang Facebook Ads. Karena apa? Kita lihat, kita bandingkan nanti jangkauannya. Organik apa Facebook Ads? Facebook Ads berbayar, di sini gratis. Ya, kita pakai yang organik itu gratis teman-teman. Nah, ini paham semuanya. Sekarang saya akan membahas kenapa sih kita cukup perlu ini, postingan, agenda, bagaimana foto profil yang tepat. Sekarang saya bedah. Ya. Ketika Anda posting, sekarang kita contoh grup pertama ya. Grup pertama ini contohnya mungkin punya anggota
kurang lebih kita tahu ya, jumlah anggota itu adalah jumlah grup orang yang di dalam grup tersebut. Ada yang ratusan puluh ribu. Ini contoh, di grup pertama ada 35.000 orang ya. Di grup kedua, ini contoh ya, ada totalnya 55.000 orang. Di grup ketiga, ini yang saya bilang tadi, ini contohnya ada 10.000 orang ya. Sekarang kita berhitung, percaya atau tidak, teman-teman akan kaget. Kenapa saya bilang Anda posting cukup hanya di 3 grup seperti ini. Lihat jangkauannya ya. Anda bisa mencapai dalam waktu 1 jam